Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan media informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait persiapan maupun pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2020. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Namun sebelumnya di sini saya akan memberitahukan bahwa ada beberapa perubahan formulir yang digunakan untuk Pilkada 2020, yang mana berbeda dari formulir pemilu sebelumnya. Langsung saja berikut perubahannya dari PKPU nomor 8 tahun 2018 menjadi yang terbaru di 2020 ini. Pada pasal 5, yaitu untuk model C-KWK dan model C1 KWK dan model C1 Plano KWK, sekarang berubah menjadi model C hasil KWK, yaitu merupakan sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS. Untuk model A.3 KWK masih sama, yaitu model A.3 KWK yang merupakan DPT. Untuk model A.4 KWK juga masih sama, yaitu model A.4 KWK yang merupakan DPPH. Untuk model A.5 KWK juga masih sama, yaitu model A.5 KWK yang merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain. Kemudian untuk model C2 KWK, yaitu berubah menjadi model C titik kejadian khusus KWK dan atau keberatan KWK. Kemudian model C3 KWK berubah menjadi model C titik pendamping KWK. Untuk model C6 KWK berubah menjadi model C titik pemberitahuan KWK. Kemudian model C7 KWK berubah menjadi model C titik daftar hadir pemilih KWK. Selanjutnya yaitu model A titik TB KWK berubah menjadi model C titik daftar hadir pemilih pindahan KWK. Kemudian model A titik TB KWK, yaitu menjadi model C titik daftar hadir pemilih tambahan KWK. Selanjutnya, terkait dengan layout TPS adalah sebagai berikut. Untuk panjang TPS, yaitu 10 meter, lebar TPS 8 meter, tinggi meja bilik dari lantai kurang lebih 75-100 cm, tinggi meja kotak dari lantai kurang lebih 35 cm. Kemudian jumlah kursi pemilih yaitu maksimal 9 buah. Selanjutnya yaitu proses pemungutan suara. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus 19, dilakukan penyemprotan sebelum rapat pemungutan suara dengan rincian sebagai berikut. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan kelengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Kemudian petugas ketertiban di pintu masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukannya penyemprotan. Selanjutnya, Ketua KPPS menginstruksikan ke petugas ketertiban di pintu keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Kemudian yang kedua yaitu pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Yang pertama, mengucapkan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban KPPS. Kedua, pembukaan perlengkapan pemungutan suara. Ketiga, penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Keempat, penjelasan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi di dalam area TPS oleh petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih yang hadir, yaitu untuk selalu menggunakan masker,
yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS. Selalu menjaga jarak, mencuci tangan sebelum memasuki ke TPS, tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Petugas ketertiban 1 mengecek suhu badan petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih sebelum masuk ke area TPS. Ketua KPPS menjelaskan, jika terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang telah disediakan dengan didampingi oleh anggota KPPS. Selanjutnya, pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS. Kemudian yang ketiga yaitu proses pemungutan suara. Yang pertama, pemilih antri di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman minimal 1 meter. Kedua, petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Ketiga, petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih dan memberikan sarung tangan kepada pemilih. Keempat, pemilih wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan menggunakan pulpen masing-masing jika membawa, atau yang disediakan oleh KPPS 5 merekap pemilih hadir. Selanjutnya, pemilih menyerahkan formulir C pemberitahuan KWK dan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS 4. Yang kelima yaitu pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Keenam, Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian, pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju ke bilik suara. Ketujuh, pemilih menggunakan hak pilihnya mencoblos dengan alat mencoblos yang telah disediakan paku. Dengan mencoblos, 1 kali pada kolom yang berisi nomor atau nama foto pasangan calon. Pemilih memasuki surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS 6. Kesembilan, pemilih membuka sarung tangan, kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja, KPPS 7. Kesepuluh, KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari kuku jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Kemudian petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Jika terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang telah disediakan. Pemilih mengisi C daftar hadir KWK dan menuliskan nama orang kepercayaan atau KPPS dalam formulir C pendamping KWK dibantu oleh anggota KPPS. KPPS menggunakan sarung tangan sekali pakai saat menggunakan hak pilihnya dan setelah selesai pendampingan, membantu pemilih untuk memasukkan surat suaranya ke kotak suara. Setelah selesai memilih, pemilih diteteskan tinta jarinya dengan dibantu oleh petugas KPPS. Kemudian, dalam hal terdapat pemilih yang pingsan di TPS, petugas KPPS 6 diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap termasuk baju hazmat sebelum menolong pemilih yang pingsan untuk dibawa ke luar area TPS untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. Kemudian dalam hal terdapat pemilih yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan sebelum memasuki ke dalam TPS. Dalam hal tersebut, pemilih yang menggunakan masker berlogo partai atau pasangan calon, petugas ketertiban TPS menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk mengganti masker atau memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS. Dalam hal tersebut, pemilih tidak membawa formulir model C pemberitahuan KWK, tetapi membawa KTP L dan terdaftar di DPT, pemilih tetap dapat memilih
dengan menunjukkan KTP elektronik dan mengisi C. Daftar hadir KWK sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Dalam hal terdapat pemilih tidak membawa KTP elektronik tetapi membawa formulir model C pemberitahuan KWK, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Dalam hal terdapat pemilih pindahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk menunjukkan formulir model A5 dan KTP elektronik, surat keterangan perekaman, sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Dalam hal terdapat pemilih tambahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk menunggu sampai pukul 12.00 waktu setempat dan menunjukkan KTP elektronik surat keterangan perekaman sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Kemudian dalam hal terdapat pemilih membawa KTP elektronik tetapi tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa formulir A5 pindahan, petugas KPPS 4 menginformasikan kepada pemilih bahwa pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dan diminta untuk memilih di TPS sesuai dengan alamat domisili yang tertera di dalam KTP elektronik. Kemudian untuk langkah keempat yaitu penyemprotan disinfektan secara berkala. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan pemilih, baik di dalam TPS maupun di luar area TPS. Yang pertama yaitu sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Kemudian Ketua KPPS menghimbau kepada seluruh petugas KPPS, saksi, dan pengawas untuk keluar area TPS sementara sebelum dilakukan penyemprotan. Selanjutnya yaitu petugas ketertiban di pintu masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Ketua KPPS menginstruksikan petugas ketertiban di pintu keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Langkah yang kelima yaitu penutupan rapat pemungutan suara. Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tetapi merupakan penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS tersebut, mulai dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan yang diperbolehkan memberikan suara adalah hanya pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C daftar hadir KWK oleh anggota KPPS 5 di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu proses penghitungan suara. Yang pertama yaitu persiapan sebelum rapat penghitungan suara. Untuk pencegahan dan pengendalian virus corona, dilakukan penyemprotan sebelum rapat penghitungan suara dengan rincian sebagai berikut. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Kedua, petugas ketertiban TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Ketiga, Ketua KPPS menginstruksikan petugas ketertiban TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Setelah dilakukan penyemprotan, langkah selanjutnya yaitu Ketua KPPS dibantu dengan anggota KPPS, yaitu mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara, memasang formulir model C hasil KWK masing-masing pemilih di papan pengumuman. Kemudian menempatkan kotak suara sesuai jenis pemilih di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan gunting atau pisau atau silet. Keempat, menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi penghitungan suara.
Kelima, memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. Keenam, mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketujuh, mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. Kedelapan, penjelasan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi di dalam area TPS oleh petugas KPPS, saksi, dan pengawas yang hadir, yaitu untuk selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS. Selalu menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ke TPS, tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Telah dilakukan penyemprotan disinfektan pada alat tulis yang digunakan. Petugas ketertiban 1 mengecek suhu badan petugas KPPS, saksi, dan pengawas sebelum masuk ke area TPS. Kemudian kotak suara disemprot disinfektan sebelum diberikan kepada PPK melalui PPS setelah selesai proses penghitungan suara. Kemudian proses yang ketiga yaitu Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka kotak suara. Kemudian Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengeluarkan surat suara dan menghitung serta menyusun surat suara. Ketiga, Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang telah disusun. Selanjutnya yaitu anggota KPPS mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir KWK. Yang kelima, anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara hasil pemungutan suara. Kemudian yang keenam yaitu anggota KPPS 2 membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS. Yang ketujuh, Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, serta menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilih atau masyarakat yang hadir. Kemudian mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Langkah selanjutnya yaitu anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C hasil KWK yang berukuran plano sesuai jenis pemilihan dengan cara tali dan untuk kolom maksimal 5 suara. Setelah Ketua KPPS mengucapkan sah atau tidak sah. Seperti pada contoh gambar di samping. Yang kesembilan yaitu KPPS 5 melipat surat suara yang telah diumumkan sah dan tidak sah oleh Ketua KPPS. Kemudian yang ke-10 yaitu KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti. Satu ikatan sebanyak 25 lembar surat suara. Dan diumumkan yaitu surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilihan dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Kemudian yang ke-11 yaitu KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir model C hasil KWK. Selanjutnya, Ketua KPPS beserta anggota KPPS dan saksi peserta pemilihan yang hadir menandatangani formulir model C hasil KWK seluruh jenis pemilihan. Langkah selanjutnya yaitu foto terhadap formulir C plano menggunakan smartphone yang terinstal aplikasi Sirekap. Langkah selanjutnya yaitu Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat catatan kejadian khusus pada formulir C kejadian khusus dan atau tanda keberatan
KWK bila tidak ada ditulis nihil. Kemudian anggota KPPS 6 dan KPPS 7 memasukkan kembali seluruh surat suara dan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam masing-masing sampul yang telah disediakan. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu setelah proses penghitungan suara selesai dan juga penyemprotan disinfektan yang terakhir, kemudian Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Oke teman-teman, demikian proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara pada Pilkada 2020 pada masa pandemi COVID-19. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi penyelenggara Pilkada 2020. Terima kasih telah menonton. Salam Media Info.